Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mutmain Hamid. Saya dari kelas 4F dengan NPM 0203042311 Di sini saya akan menjelaskan materi tentang resiko falas dan resiko financing. Oke, baik. Di sini yang pertama itu latar belakang. Dalam dunia bisnis yang semakin global dan terhubung, perusahaan menghadapi berbagai risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas keuangan dan kelangsungan operasional mereka. Di antara risiko-risiko tersebut, risiko valuta asing atau risiko falas dan risiko pembiayaan atau risiko financing adalah dua jenis risiko yang sangat relevan. Baik perusahaan yang beroperasi dalam skala internasional maupun domestik. Kedua, risiko ini berhubungan langsung dengan pengolahan keuangan perusahaan dan dapat mempengaruhi keputusan investasi, pembiayaan serta strategi pertumbuhan jangka panjang. Pengolahan risiko falas dan risiko pembiayaan sangat penting untuk menjaga kelangsungan usaha dan kesehatan finansial perusahaan. Tanpa pengolahan yang tepat terhadap kedua risiko ini, perusahaan dapat terjebak dalam situasi yang merugikan seperti menurunnya profitabilitas, kegagalan dalam pembayaran utang, dan akhirnya mengalami krisis finansial. Dalam hal ini, penting bagi perusahaan untuk mengembangkan kebijakan keuangan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan kondisi pasar serta faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi risiko keuangan. Oke, baik. Yang kedua itu ada konsep dasar risiko falas dan risiko financing pada konteks bisnis internasional. Risiko valuta asing atau risiko falas adalah risiko kerugian yang timbul akibat perubahan nilai tukar mata uang asing terhadap mata uang domestik. Perusahaan yang melakukan transaksi lintas negara seperti ekspor, impor, atau memiliki pinjaman dan aset dalam mata uang asing sangat rentan terhadap risiko ini. Fluktuasi nilai tukar dapat membuat biaya pembelian dari luar negeri menjadi lebih mahal atau mengurangi nilai pendapat dari penjualan luar negeri. Selain itu, perusahaan juga dapat mengalami risiko translasi, yaitu perubahan nilai aset atau kewajiban ketika dikonversi ke dalam laporan keuangan mata uang domestik. Sementara itu, risiko pembiayaan atau risiko financing mengacu pada ketidakpastian yang berkaitan dengan kemampuan perusahaan memperoleh dan mengelola dana. Risiko ini muncul ketika terjadi kenaikan suku bunga, kesulitan mendapat pinjaman, atau krisis likuiditas yang membuat perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangannya. Misalnya, perusahaan yang bergantung pada utang akan terkena dampak langsung jika suku bunga meningkat atau lembaga keuangan membatasi pinjaman karena kondisi pasar yang tidak stabil. Oke, baik. Yang berikut itu ada jenis-jenis risiko falas dan risiko financing yang dihadapi oleh perusahaan. Jenis-jenis risiko valuta asing atau risiko falas. Yang pertama itu ada risiko transaksi. Risiko ini muncul saat perusahaan melakukan transaksi bisnis seperti membeli atau menjual barang atau jasa dalam mata uang asing dan belum menyelesaikan pembayaran atau penerimaan. Perubahan nilai tukar antara waktu kontrak dibuat dan waktu pembayaran dilakukan bisa menyebabkan keuntungan atau kerugian. Yang kedua itu ada risiko translasi. Risiko ini berkaitan dengan perubahan nilai laporan keuangan perusahaan multinasional ketika hasil keuangan anak perusahaan luar negeri dikonversi ke mata uang induk perusahaan. Ini tidak memenuhi arus kas langsung, tetapi berdampak pada neraca dan laporan laba rugi. Dan yang ketiga itu ada risiko ekonomi. Risiko ini terjadi dalam jangka panjang dan berkaitan dengan dampak perubahan nilai tukar terhadap daya saing dan posisi pasar perusahaan secara keseluruhan. Berbeda dengan risiko transaksi atau translasi, risiko ini dapat mengubah arus kas masa depan dan strategi operasional. Oke, yang berikut itu ada jenis-jenis risiko pembiayaan atau risiko financing. Yang pertama itu risiko suku bunga. Risiko ini timbul ketika terjadi perubahan suku bunga yang mempengaruhi
pinjaman perusahaan. Jika perusahaan menggunakan utang dengan bunga variabel, maka kenaikan suku bunga akan meningkatkan beban bunga dan menurunkan beban bersih. Yang kedua itu ada risiko likuiditas. Risiko likuiditas merupakan risiko ketika perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan karena kekurangan kas atau aset likuid. Masalah ini biasanya terjadi karena ketidakseimbangan antara arus kas masuk dan keluar. Yang keempat itu ada risiko refinancing. Risiko ini terjadi ketika perusahaan gagal memperpanjang atau mengganti pembiayaan yang akan jatuh tempo dengan pinjaman baru. Hal ini bisa terjadi karena memburuknya kondisi keuangan perusahaan atau perubahan kondisi pasar. Yang berikut yang keempat yaitu risiko kredit. Sebagai bagian dari pembiayaan ini adalah risiko ini mana pihak yang memberikan pinjaman menghadapi kemungkinan peminjam tidak dapat membayar kembali utangnya. Dalam konteks perusahaan ini berarti adanya potensi kesulitan dalam memperoleh pembiayaan karena rendahnya tingkat kepercayaan dari pemberi pinjaman. Oke, yang berikut yaitu adalah penerapan strategi manajemen risiko oleh perusahaan dalam menghadapi kedua risiko, yaitu strategi menghadapi risiko valuta asing atau risiko falas. Risiko falas timbul ketika nilai tukar mata uang berubah yang dapat memengaruhi nilai transaksi, aset atau kewajiban perusahaan. Untuk menghadapi risiko ini, perusahaan dapat menerapkan strategi berikut, yaitu yang pertama ada hedging, mencocokkan arus kas. Yang ketiga itu diversifikasi mata uang, dan yang keempat itu menetapkan harga dalam mata uang domestik. Dan yang kedua itu ada strategi menghadapi risiko pembiayaan atau risiko financing. Risiko pembiayaan muncul ketika perusahaan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana atau menghadapi beban bunga yang tinggi akibat kondisi keuangan atau pasar. Untuk mengatasinya, strategi berikut bisa digunakan, yaitu yang pertama itu perencanaan arus kas yang baik, yang kedua membentuk dana cadangan, yang ketiga diverifikasi sumber pembiayaan, dan yang keempat itu mengelola risiko suku bunga, dan yang terakhir itu menjaga rasio utang terhadap ekuitas. Oke, yang berikut yaitu tantangan utama yang dihadapi perusahaan dalam mengelola risiko falas dan risiko financing. Mengelola risiko valuta asing atau risiko falas dan risiko pembiayaan atau risiko financing adalah tantangan besar bagi perusahaan, terutama yang terlibat dalam perdagangan internasional atau yang bergantung pada pembiayaan eksternal. Dalam pengelolaan risiko-risiko ini, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh perusahaan, yaitu yang pertama, ketidakpastian pasar dalam fluktuasi nilai tukar, yang kedua, kompleksitas dalam pengelolaan utang atau pembiayaan, yang ketiga itu biaya tinggi dalam penerapan strategi manajemen risiko, yang keempat itu kurangnya pemahaman dan pengalaman dalam manajemen risiko, yang kelima itu ketergantungan pada kondisi eksternal yang tidak dapat dikuasai, dan yang keenam itu akses terbatas ke instrumen keuangan untuk manajemen risiko. Dan yang berikut itu yaitu pengaruh risiko falas dan risiko financing terhadap stabilitas keuangan dan operasional perusahaan. Itu yang pertama itu pengaruh risiko valuta asing atau risiko falas, yang kedua itu pengaruh risiko pembiayaan atau risiko financing, dan yang ketiga itu dampak gabungan risiko falas dan risiko pembiayaan. Oke, dan yang berikut itu adalah regulasi pemerintah dan kebijakan moneter berperan dalam mendukung pengelolaan risiko falas dan risiko financing di Indonesia. Regulasi pemerintah dan kebijakan moneter di Indonesia memainkan peran yang sangat penting dalam membantu perusahaan mengelola risiko valuta asing atau risiko falas dan risiko pembiayaan atau risiko financing. Risiko falas timbul di fluktuasi nilai tukar mata uang yang dapat mengaruhi perusahaan, terutama yang memiliki transaksi internasional. Untuk mengatasi hal ini, Bank Indonesia atau BI melalui kebijakan moneter berperan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dengan mengendalikan inflasi suku bunga dan cadangan devisa. Intervensi BI di pasar valuta asing dan
pengaturan suku bunga dapat membantu mencegah volatilitas yang merugikan bagi perusahaan. Selain itu, pemerintah Indonesia juga mendukung pengelolaan risiko pembiayaan melalui kebijakan fiskal yang memudahkan akses perusahaan terhadap pembiayaan yang lebih murah dan lebih mudah. Melalui Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, pemerintah mengatur pasar modal dan lembaga keuangan untuk memastikan perusahaan mendapatkan pembiayaan dengan risiko yang terkendali. Misalnya, kebijakan untuk memberikan pembiayaan dengan suku bunga yang lebih rendah bagi UMKM, membantu sektor ini dalam mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan yang lebih mahal, yang bisa meningkatkan risiko keuangan. Secara keseluruhan, regulasi pemerintah dan kebijakan moneter memiliki pengaruh besar dalam menjaga stabilitas keuangan perusahaan di Indonesia. Melalui kebijakan yang mendukung stabilitas nilai tukar dan menyediakan akses pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau, pemerintah dapat membantu perusahaan mengelola risiko falas dan pembiayaan dengan lebih efektif. Meskipun tantangan dalam implementasi masih ada, upaya berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman dan akses terhadap instrumen keuangan yang dapat mengurangi dampak risiko tersebut terhadap perusahaan. Oke, baik, di sini yang terakhir yaitu kesimpulan. Regulasi pemerintah dan kebijakan moneter di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan risiko falas dan risiko pembiayaan yang dihadapi perusahaan. Risiko falas yang timbul akibat fluktuasi nilai tukar dapat dikelola melalui kebijakan stabilitas nilai tukar yang dilakukan oleh Bank Indonesia melalui investasi pasar dan mengatur suku bunga. Selain itu, pemerintah Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan atau OJK juga mendukung pengelolaan risiko pembiayaan dengan menyediakan akses yang lebih mudah dan terjangkau bagi perusahaan, terutama sektor UMKM yang sering menghadapi tantangan dan memperoleh pembiayaan. Instrumen seperti hedging yang diatur oleh pemerintah memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk mengurangi dampak fluktuasi nilai tukar dan suku bunga terhadap operasional mereka. Meskipun kebijakan yang ada sudah cukup mendukung, tantangan dalam penerapannya tetap ada, terutama di kalangan perusahaan kecil yang kurang memahami atau tidak memiliki sumber daya untuk memanfaatkan instrumen keuangan tersebut. Oleh karena itu, kebijakan yang ada harus terus ditingkatkan agar lebih banyak perusahaan termasuk UMKM dapat mengakses dan memanfaatkan instrumen pengelolaan risiko yang tersedia. Baik, itu saja materi tentang risiko falas dan risiko financing. Saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.